Lebaran tinggal sebentar lagi, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Halo Pops, balik lagi bersama aku Pop Hartman. Dimana sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Make Fake yang baru rilis pada tahun 2025. Diangkat dari kisah nyata bagaimana tragedi pengeboman gedung federal Alfred P. Murrah. Film ini menggambarkan perjalanan Make Fake, seorang veteran perang Teluk yang semakin radikal setelah peristiwa Makosik tahun 1993 yang akhirnya mendorongnya untuk merencanakan serangan teroris domestik paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Ya, tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Ini dia karakter utama kita, Timothy McVeigh, yang sedang berkendara menggunakan mobilnya. Tiba-tiba diberhentikan oleh polisi dan meminta mengeluarkan SIM-nya. Setelah polisi selesai memeriksanya, mengembalikan SIM-nya dan memperbolehkan Timothy untuk melanjutkan perjalanan. Ini adalah kediaman Timothy, tempat tinggalnya. Dia tinggal di sebuah rumah van, menonton televisinya yang menyiarkan persidangan tentang kematian anak-anak Branch Davidian. Branch Davidian adalah kelompok agama yang merupakan pecahan dari gerakan Adventist Hari ke-7 yang dipimpin oleh David Koresh. Timothy pergi untuk mengunjungi Richard Wayne Snell. Richard dipenjara karena sebuah kasus yang belum dijelaskan di sini. Dan saat ini dirinya sedang menunggu untuk banding kasus tersebut. Setelah mengunjungi Richard di dalam penjara, Timothy melatih kemampuannya untuk menembak. Hasilnya adalah semuanya tepat akurat. Dan melihat ada cewek cantik di sampingnya yang juga sedang menembak. Dia adalah Terry dan wanita cantik ini bernama Cindy. Tim atau Timothy diajak Terry untuk makan malam bersama di rumahnya karena masakan istrinya sangat enak. Setelah selesai makan, Terry menunjukkan racikan barunya, mengajaknya ke halaman belakang, memintanya untuk menaruhnya di atas batu dan membakarnya. Seketika benda tersebut meledak. Benar, Terry sedang merakit sebuah bom. Keesokan paginya, Terry dan tim pergi ke suatu tempat menggunakan mobil, berhenti di depan sebuah rumah dan menunggu. Pria inilah yang mereka temui. Mereka membawa senjata dan bahan peledak yang diraciknya semalam untuk dijual. Lagi dan lagi di dalam TV menyiarkan tentang aksi pengepungan Waco. Pengepungan yang dilaksanakan oleh pemerintah federal Amerika Serikat dan lembaga penegak hukum di negara bagian Texas terhadap sebuah camp milik kelompok keagamaan yang dikenal sebagai Ranting Daud pada 28 Februari hingga 19 April 1993. Dan Timothy pada saat itu berada di sana. Untungnya dia selamat setelah naik kereta. Sebelum dari sana, tim pergi ke tempat kerja milik Cindy, memesan kopi. Malamnya mereka berdua berkencan di bar. Tim pindah ke sini 10 tahun yang lalu dan Cindy merupakan pindahan dari Florida. Di sini dijelaskan bahwa Tim belum pernah menikah dan juga tidak mempunyai pacar. Tell me something. Dan seperti yang bisa ditebak, mereka berdua bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, paginya Tim mengantarkan Cindy pergi untuk bekerja di restonya. Tim menelepon seseorang di tempat umum, namun tidak ada suara, jadi tidak diketahui siapa yang dia telepon. Ini adalah kerjaan Tim menjual barang-barang seperti stiker, buku-buku, dan lainnya. Seseorang mendatangi lapaknya, dan pria itu bernama Frederick, mengatakan bahwa dirinya mempunyai minat yang sama terhadap buku, seperti karya sastra. Ternyata Tim mengenal Frederick, membicarakan tentang Richard yang berada di dalam penjara. Pada tahun 1983, Richard mencoba untuk meledakkan gedung federal. Namun bomnya tidak berhasil dan menganggap bahwa itu tanda dari Tuhan. Frederick berkata bahwa dia harus kembali ke Elohim, sebuah bahasa Ibrani yang bermakna Tuhan, dan meminta dirinya untuk bertemu dengan seseorang. Tim menuju ke tempat kerja Cindy dengan membawa bunga untuk mengajaknya latihan menembak lagi.
mengajarinya menembak dan cara menggunakan pistol. Namun Cindy lebih suka memperhatikan Tim saja, anjay. Setelah itu mereka berdua ke rumah Cindy memperlihatkan album musik-musiknya. Cindy sangat menyukai barang-barang yang berbau klasik dan tua. Di dalam mobilnya, di radio menyiarkan Richard yang merupakan penganut paham supremasi kulit putih, bandingnya ditolak oleh jaksa, serta akan dieksekusi pada tanggal 19 April. Di sini dijelaskan kenapa Richard mendekam di penjara, yaitu kasus 2 tahun lalu dirinya menembak petugas Louis P. Bryan. Ketambah lagi dirinya merupakan Yahudi. Tim menemui Richard di penjara menceritakan pertemuannya dengan Frederick. French Canadian. Richard akan dieksekusi pada tanggal 19 April, di mana itu merupakan hari mengenangnya insiden Waco, Hari Patriot, seperti seolah mereka akan memberikan sebuah pesan. Tim memutarkan video gedung federal. Dia berencana untuk meledakkan gedung tersebut dengan menggunakan bom yang pernah dirakit Terry dalam skala besar. Di dalam terdapat ATV. ATV singkatan dari Automatic Transmission Fluid, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai cairan transmisi otomatis. Adalah cairan yang digunakan untuk melumasi dan mendinginkan transmisi otomatis pada kendaraan. Meminta pinjaman di bank serta menyewa sebuah ruko untuk melakukan perakitan. Keesokan paginya, Terry mengajak Tim bertemu dengan Dwight. Kedatangan mereka adalah untuk mengambil nitrat sebagai bahan peledak, menaruhnya bersaksak nitrat di bawah menggunakan truknya. Nitrat itu diturunkan dan disimpan di ruko yang sudah mereka sewa sebelumnya. Tim mendapati beberapa truk yang mengangkut barang-barang keperluannya, namun tiba-tiba Cindy mencoba masuk ke kamar terlarang Tim. Tim pun marah besar kepada Cindy dan menyuruhnya untuk pergi. Untuk menenangkan pikirannya, Tim pergi ke bar sebelum dia akhirnya pergi sengaja menabrak orang di lorong bar agar menimbulkan pertikaian. What the fuck is your problem? Menunggunya di luar, sepertinya Tim mengenal orang tersebut. Dia membuntutinya. Seorang wanita turun dari mobil menuju ke rute 17 Express. Tim keluar dan membidik laki-laki yang berada di dalam mobil. Namun belum sempat menembaknya, ada mobil datang parkir di sebelahnya yang menghalangi pandangan. Tim menelepon Frederick, mengatakan tentang dirinya yang memikirkan tentang perkataan Frederick dan akan pergi ke Elohim. Inilah kediaman dari Frederick. Setelah meneleponnya, Tim pun datang menghampiri, memintanya masuk dan menawari whisky. Good. Help yourself. I'll be right out. Tempat tinggal Frederick dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik, yang saling peduli satu sama lain. Kedatangan Tim ke sini adalah untuk menanyakan maksud dari Frederick ketika bilang bahwa dia membutuhkan tentara. Tentara yang dimaksud adalah pemberontak karena merasa pemerintah merampas apa yang jadi milik mereka. Namun Tim tidak tahu apa yang harus dia lakukan, padahal di balik itu dia sudah merencanakan meledakkan gedung federal. The Real Mangku LC, cantik sih. Dari sekian laki-laki yang datang di bar yang mencoba untuk membawanya pulang dan menidurinya, hanya Frederick lah yang berhasil. Keren gak tuh, gigi suhu? Tim menginap di rumah Frederick dan keesokan harinya dia diajak untuk makan bersama orang di sana. Sangat damai dan tenang. Sebelum makan, mari berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas rezeki ini dan untuk tangan yang menyiapkan makanan ini. Kami mohon pada Tuhan untuk melindungi pejuang kami. Kami bersyukur atas nikmat-Mu. Amin. Setelah makan selesai, Tim bertemu dengan Jen dan berkenalan, meminta untuk meminjam telepon untuk digunakan. Seseorang yang berada di telepon itu merupakan Frederick, mengatakan agar hati-hati dengan orang-orang yang ada di sana. You know what they look like? Mendengar itu, Tim langsung bergegas pulang tanpa berpamitan. Frederick yang melihat itu langsung menghampiri Tim. Namun Tim mengatakan bahwa dirinya harus pulang karena kesibukan. Malam harinya bersama dengan Terry mencuri bahan-bahan yang akan digunakan untuk merakit bom. Sumpah cuy, filmnya banyak scene yang diam. Aku jadi bingung mau cerita apa. Setelah mencuri, Tim dan Terry pergi ke sebuah bar yang ternyata di dalamnya ada Cindy beserta temannya yang bermain biliar.
Tim menghampirinya, namun bukannya minta maaf malah cuma bilang hai. Nih Tim, perlu diajarin cara buat minta maaf kayaknya. Tentu saja Cindy menolaknya. Esoknya Tim dan Terry pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan Faust dan mengatakan bahwa mereka merupakan teman dari Oliver. Nenek-nenek di bar ini mengira bahwa Terry dan Tim adalah polisi, lantas terdiam ketika Tim mengeluarkan segepok duit dari jaketnya. Nenek itu terdiam dan membawa mereka berdua masuk ke dalam sebuah ruangan. I still think you guys are pigs. Lah, tahu-tahu Sin udah berpindah aja. Nggak dijelasin apa-apa, Tim hanya bilang, hentikan omong kosong ini. Dan tiba-tiba langsung pindah Sin, mana udah malam pula. Kayaknya nenek-nenek itu dibun-bun sih, pasti. Tim pergi menemui Richard lagi di penjara, menceritakan tentang dirinya yang habis balik dari Helium. Masih meminta untuk berhati-hati jika berada di Helium, walaupun Richard di penjara, namun dia percaya dia tidak sendiri, serta mengetahui pergerakan yang direncanakan oleh Tim. Tim menyewa truk lagi untuk digunakan rencananya keesokan harinya. Terry menangis ketakutan, dia terlalu takut untuk misi kali ini. Ajakan dari Tim untuk meledakkan gedung federal membuatnya takut. Masih dengan latihan tembak-tembaknya dengan melirik bapak-bapak brewok yang mencurigakan. Enggak sih, enggak mencurigakan kayaknya. Di kediaman Tim masih mencoba untuk menghubungi Cindy, namun selalu berada di voicemail. Tiba-tiba rumah Tim kedatangan tamu yang tidak tahu entah siapa. Keesokan harinya Tim menceritakan itu kepada Terry dan Terry berasumsi bahwa orang bernama Faust ke sana dan mendapati alamat rumahnya dari Oliver. Scene-nya loncat-loncat anjir pusing. Tiba-tiba udah di tempat jual beli barang-barang lapak lagi nih. Lapak Tim kedatangan Frederick yang menanyakan keberadaannya karena setelah kembali dari Helium, Tim tidak muncul lagi. Malam hari sebelum eksekusinya, Tim mendapatkan telepon dari Richard. Dia hanya ingin mengucapkan bahwa dirinya sama sekali tidak menyesali apa yang dia perbuat. Dan Tim juga tidak harus menyesali itu. Semua bahan-bahan untuk merakit bom yang sangat besar pun terkumpul dan merakitnya berdua dengan Terry. Tibalah hari di mana misi peledakan gedung federal, di mana bertepatan dengan Hari Patriot dan juga dieksekusinya Richard. Tim sudah berada di kota, tempat di mana gudang federal berada, dan film pun selesai. Dan itulah bagaimana kejadian pengeboman gedung federal Alfred P. Murrah di Oklahoma City pada 19 April 1995 adalah salah satu aksi terorisme domestik yang paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Serangan ini menewaskan 168 orang, termasuk 19 anak-anak, dan melukai lebih dari 680 lainnya. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan besar pada gedung federal tersebut dan bangunan di sekitarnya dalam radius yang luas. Pelakunya bernama Timothy McVeigh, seorang veteran perang Teluk yang marah kepada pemerintah federal Amerika Serikat atas insiden Waco Site pada tahun 1993, dan Ruby Bright tahun 1992 yang menurutnya adalah bukti kezaliman pemerintah. Dia menganggap serangan sebagai aksi balasan dan simbol perlawanan terhadap otoritas federal. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini hingga selesai. Tunggu konten-konten lain dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.